lelah. Hanya itu yang dirasakan Santi saat taksi online yang membawanya berhenti di depan gerbang rumah minimalis modern miliknya. Perjalanan bisnis selama 2 minggu di Singapura benar-benar menguras energinya. Yang ia inginkan hanyalah mandi air hangat, aroma terapi lavender, dan tempat tidur yang empuk. Namun, pemandangan di depan matanya seketika membuyarkan mimpi itu. Halaman rumahnya yang biasanya rapi, kini dipenuhi oleh 3 buah koper besar yang terbuka dengan isi pakaian yang berhamburan. Ada jemuran dadakan yang dikaitkan di antara pilar carport, memamerkan pakaian dalam yang sama sekali bukan miliknya. Santi, sudah pulang. Suara itu datang dari arah teras. Ibu Lastri, ibu mertuanya, sedang duduk santai di kursi rotan favorit Santi sambil mengipasi wajahnya dengan majalah dekorasi rumah milik Santi yang sudah terlipat-lipat rusak. Di sampingnya, Tiara, adik iparnya, asyik bersandar sambil asyik bermain ponsel, kakinya yang kotor diletakkan di atas meja kaca. "Ibu? Tiara? Kok ada di sini?" Santi bertanya berusaha menekan nada suaranya agar tetap sopan, meski dadanya mulai bergemuruh. "Aduh, kamu ini bukannya Sali malah nanya-nanya?" gerutu Ibu Lastri tanpa beranjak sedikit pun. Rumah ibu itu sedang direnovasi. Tukangnya lambat sekali, debu di mana-mana. Jadi ibu putuskan untuk tinggal di sini sementara waktu. Aris sudah setuju. "Kok?" Santi menarik napas panjang. Aris, suaminya, tidak mengatakan apa-apa melalui telepon semalam. Ia hanya bilang ada kejutan kecil di rumah. Ternyata kejutannya adalah invasi tanpa izin. Santi melangkah masuk ke dalam rumah, dan kekagetannya semakin memuncak. Ruang tamu yang biasanya minimalis dan estetis kini berubah menjadi gudang. Kardus-kardus mie instan, tumpukan baju kotor, dan sisa bungkus camilan bertebaran di atas karpet bulu mahalnya. "Santi, jangan bengong saja. Itu koper-koper di depan tolong masukkan ke kamar tamu." "Ibu capek kalau harus angkat-angkat," perintah Ibu Lastri seolah Santi adalah asisten rumah tangga yang baru pulang mudik. "Kamar tamu." Santi menoleh. "Kamar tamu itu kan kecil, Bu. Barang-barang ibu sebanyak ini tidak akan muat." Tiara tiba-tiba menyahut tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Oh, tenang saja Kak Santi. Kita nggak pakai kamar tamu. Kamar tamu kan pengap, nggak ada TV besarnya. Ibu pakai kamar utama, aku pakai kamar kerja Kak Santi yang ada AC barunya itu. Jadi barang-barang Kak Santi sudah kami pindahkan ke kamar tamu." Darah Santi terasa mendidih hingga ke ubun-ubun. Kamar utama? Kamar pribadinya dengan Aris? Kamar yang ia dekorasi dengan teliti menggunakan uang hasil bonus tahunannya sebagai manajer pemasaran? Santi segera berlari menuju kamar utamanya di lantai 2. Benar saja. Sprei sutra miliknya sudah diganti dengan sprei katun kasar bermotif bunga norak. Meja riasnya yang penuh dengan produk perawatan wajah mahal dari luar negeri kini berantakan. Botol serum seharga 3 juta rupiah miliknya terbuka tanpa tutup, dan ia melihat tumpahan cairan bening di atas meja. "Siapa yang pakai serum ini?" teriak Santi dari dalam kamar. Tiara muncul di ambang pintu sambil mengikir kuku. "Aduh Kak, jangan pelit-pelit kenapa sih? Aku cuma coba sedikit. Lagian Kak Santi kan sudah tua, pakai gituan juga nggak bakal seputih aku. Sayang kalau barang mahal cuma dipajang." Santi mengepalkan tangannya. Ia ingin berteriak, tapi saat itu pintu depan terbuka. Aris pulang. "Santi, sayang, kamu sudah sampai." Aris tersenyum lebar, tampak tidak merasa berdosa. Ia menghampiri istrinya dan mencoba memeluknya. Namun Santi menghindar. "Aris, jelaskan ini semua. Kenapa ibu dan Tiara pindah ke kamar kita? Dan kenapa barang-barangku dilempar ke kamar tamu yang kecil dan panas itu?" Aris menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia membawa Santi ke sudut ruangan, berbisik seolah takut ibunya mendengar. "Santi, tolonglah. Ibu itu sudah tua.
Dia mengeluh kakinya sakit kalau harus naik turun tangga atau tidur di kasur yang keras. Kamar tamu kita kan kasurnya memang tipe lama. Sedangkan Tiara, kamu tahu sendiri dia baru putus cinta, dia butuh hiburan. Di kamar kerjamu kan ada koneksi internet paling cepat dan sofa yang nyaman. Lalu aku? Ini rumahku, Aris. Aku yang membayar cicilannya, aku yang membeli semua isinya. Santi, jangan bahas soal siapa yang bayar. Kita sudah menikah. Milikmu adalah milikku, dan ibuku adalah ibumu juga. Kamu mau dianggap menantu durhaka karena membiarkan mertuamu tidur di kamar sempit? Cuma sebentar, San. Sampai rumah ibu selesai. Berapa lama? Tantang Santi. Paling sebulan atau 2 bulan. 1 bulan? Bagi Santi, membayangkan 1 malam lagi dengan kekacauan ini saja sudah seperti neraka. Malam itu, makan malam menjadi drama berikutnya. Santi yang lelah dipaksa memasak karena Ibu Lastri mengaku, pusing, jika mencium bau bumbu di dapur orang lain kalau bukan dia yang memegang kendali, tapi dia menolak memasak. Saat makan, Tiara dengan tidak tahu malu berkomentar, "Kak, besok beliin kepiting ya? Aku lagi pengen makan enak nih." "Oh iya, sampo Kak Santi yang di kamar mandi wanginya enak. Aku minta 1 botol ya, kebetulan punyaku habis." Santi hanya diam, menatap piringnya dengan pandangan kosong. Ia melihat bagaimana Aris justru sibuk mengambilkan lauk untuk ibu dan adiknya, mengabaikan Santi yang bahkan belum menyentuh nasi. Dalam diamnya, Santi menyadari satu hal. Kebaikan hatinya selama ini dianggap sebagai kelemahan. Kesabarannya dianggap sebagai izin bagi mereka untuk menginjak-injak harga dirinya. "Oke," batin Santi sambil meremas serbet di bawah meja. "Kalian mau main rumah-rumahan di sini? Kalian mau merasa kaya dengan hartaku? Silakan. Tapi jangan kaget kalau tiba-tiba pondasi rumah ini runtuh di bawah kaki kalian." Santi tidak tahu bahwa rencana jahat Tiara jauh lebih besar dari sekadar menumpang tidur dan memakai serum. Ia tidak tahu bahwa kartu kredit cadangan yang ia simpan di dalam laci meja kerja sudah berpindah tangan ke dalam dompet Tiara sore tadi. Malam itu, di kamar tamu yang sempit dan berdebu karena jarang dibersihkan, Santi bersumpah. Ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan dirinya diinjak. Permainan baru saja dimulai. Santi terbangun dengan leher kaku. Kamar tamu itu benar-benar tidak manusiawi untuk standar kenyamanan yang biasa ia rasakan. AC tua di ruangan itu mengeluarkan bunyi berisik namun hampir tidak mengeluarkan hawa dingin. Belum lagi bau apek dari tumpukan kardus barang-barang miliknya yang dipindahkan secara paksa oleh Tiara dan Ibu Lastri. Ia melirik jam di dinding, pukul 7 pagi. Biasanya, ia sudah menikmati kopi hangat di balkon kamar utamanya. Namun kini, ia bahkan harus mengantre untuk menggunakan kamar mandi di luar karena kamar mandi dalam di kamar utama telah dikuasai oleh Ibu Lastri. Saat Santi keluar kamar, ia melihat pemandangan yang membuatnya mengelus dada. Meja makan dipenuhi dengan bungkus makanan siap saji yang mahal. Tiara sedang asyik memotret segelas latte dengan latar belakang ruang tamu Santi yang sudah ia tata ulang agar terlihat seperti lobi hotel mewah. "Kak Santi, jangan lewat situ dulu. Aku lagi ngonten," bentak Tiara saat Santi mencoba menuju dapur. Santi berhenti, menatap adik iparnya yang tampil penuh riasan sepagi ini. "Tiara, itu meja kayu jati saya. Kenapa kamu taruh vas bunga basah di sana tanpa alas? Bisa berbekas putih permukaannya." Tiara memutar bola matanya malas. "Aduh, Kak, gitu aja dipermasalahin. Nanti juga hilang sendiri." Kak Santi itu terlalu materialistis, makanya hidupnya nggak tenang. "Lihat nih, followersku naik drastis sejak aku sering post foto di rumah ini. Mereka pikir ini rumah pribadiku." Santi tidak membalas. Ia memilih masuk ke ruang kerjanya untuk mengambil laptop karena ia berencana bekerja dari rumah hari ini untuk mengawasi keadaan. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu. Pintu itu terkunci. "Tiara, mana kunci ruang kerja kakak?"
Oh, itu. Aku kunci karena di dalam banyak barang-barang pribadiku. Aku butuh privasi, Kak, teriak Tiara dari ruang tengah. Privasi? Itu ruang kerjaku. Di situ ada dokumen penting. Santi mulai kehilangan kesabaran. Ia menghampiri Tiara dan mengulurkan tangan. Berikan kuncinya sekarang. Ibu Lastri tiba-tiba muncul dari arah dapur sambil membawa piring berisi buah-buahan yang sudah dikupas. Santi, pagi-pagi jangan teriak-teriak. Tiara itu lagi merintis jadi influencer. Dia butuh ruang yang bagus buat latar belakang videonya. Kamu kan bisa kerja di meja makan atau di kamar tamu. Bu, di sana ada meja kerja saya yang ergonomis. Punggung saya sakit kalau kerja di meja makan. Bela Santi. Alah, alasan saja. Dulu ibu kerja di sawah membungkuk seharian gak pernah ngeluh punggung sakit. Kamu itu manja karena sudah merasa kaya. Timpal Ibu Lastri pedas. Santi menarik napas dalam. Ia tahu berdebat dengan dua orang ini hanya akan menguras energi. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor saja, berharap suasana di sana lebih damai. Sebelum pergi, ia teringat sesuatu. Ia butuh kartu kredit cadangan yang ia simpan di laci meja kerja untuk membayar tagihan asuransi tahunan yang jatuh tempo hari ini. Ia memaksa Tiara memberikan kunci dengan ancaman akan mendobrak pintu itu. Dengan wajah cemberut, Tiara melempar kunci itu ke lantai. Santi masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu sudah berantakan. Koleksi buku-bukunya digeser, digantikan dengan tas-tas belanja kosong dari merek-merek ternama yang sengaja dipajang Tiara sebagai properti foto. Santi segera membuka laci meja kerjanya. Ia menggeledah tumpukan kertas. Kosong. Ia mencari di selipan buku tabungan. Tidak ada. Kartu kredit Infinite miliknya yang memiliki limit hingga 500 juta rupiah itu telah lenyap. Santi segera keluar dengan wajah pucat. Tiara, kamu ambil kartu kredit di dalam laci saya. Tiara yang sedang asyik memoles lipstik tampak sedikit tersentak. Namun dengan cepat ia memasang wajah polos. Kartu apa? Aku nggak tahu. Mungkin terselip di mana gitu. Jangan nuduh-nuduh ya, Kak. Itu laci khusus. Tiara, nggak mungkin hilang kalau nggak ada yang ambil. Santi. Aris yang baru keluar dari kamar mandi ikut campur. Ada apa lagi sih? Pagi-pagi sudah ribut. Tiara nggak mungkin ambil barangmu tanpa izin. Mungkin kamu lupa taruh. Aris, kartu itu penting. Itu kartu cadangan untuk keadaan darurat. Ya sudah, nanti dicari lagi. Aku sudah telat ke kantor, kata Aris sambil lalu, seolah-olah kehilangan kartu kredit dengan limit ratusan juta adalah hal sepele. Santi ingin segera memblokir kartu itu melalui aplikasi ponselnya. Namun, saat ia membuka ponsel, sebuah notifikasi muncul. Transaksi disetujui. Butik high-end mall, Rp15.700.000. Mata Santi membelalak. Itu transaksi 10 menit yang lalu melalui pembelian online. Ia menoleh ke arah Tiara. Benar saja, adik iparnya itu sedang menutup jendela peramban di ponselnya dengan terburu-buru. Santi terdiam. Amarah yang tadinya meledak-ledak tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Jika ia memblokir kartu itu sekarang, Tiara akan berakting sebagai korban dan Ibu Lastri akan membelanya habis-habisan, membuat Aris semakin menyalahkan Santi. Tidak, pikir Santi. Kalau aku potong ekornya sekarang, mereka hanya akan kesakitan sebentar. Aku harus membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Santi berpura-pura tenang. Oh, mungkin benar aku salah taruh. Aku harus segera ke kantor. Sepanjang hari di kantor, ponsel Santi tidak berhenti bergetar. Transaksi disetujui. Restoran mewah, Rp2.500.000. Transaksi disetujui. Spa skincare, Rp5 juta. Transaksi disetujui. Toko perhiasan, Rp25 juta. Total transaksi dalam satu hari sudah mencapai hampir Rp50 juta.
Tiara benar-benar sedang berpesta pora. Ia mulai mengunggah foto-foto barang belanjaannya di media sosial dengan caption, "Self-reward hasil kerja keras sendiri. Rezeki anak berbakti." Teman-teman kantor Santi yang melihat unggahan itu bertanya, "San, itu adik iparmu kok gayanya selangit? Bukannya dia pengangguran?" Santi hanya tersenyum tipis. Biarkan saja. Dia sedang menikmati rezeki yang bukan haknya. Sore harinya, saat Santi pulang, ia mendapati rumahnya penuh dengan kantong-kantong belanja. Tiara sedang mencoba sebuah gaun malam berwarna merah yang sangat mencolok. "Wah, Kak Santi sudah pulang. Lihat nih, cantik kan? Aku beli ini buat acara penting nanti," kata Tiara dengan nada sombong, sama sekali tidak merasa bersalah karena telah mencuri. Ibu Lastri ikut menimpali. Ibu juga dibelikan kalung emas sama Tiara. Katanya dia dapat proyek besar dari media sosialnya. Tuh kan, Santi, makanya jangan remehkan Tiara. Dia itu pintar cari uang, gak kayak kamu yang cuma kerja kantoran tapi pelitnya minta ampun. Santi menatap kalung emas di leher mertuanya. Ia tahu persis itu dibeli dengan uangnya. Ia juga melihat Aris yang tampak bangga pada adiknya, tanpa sedikit pun curiga dari mana uang itu berasal. "Proyek besar ya? Hebat sekali," kata Santi datar. "Oh iya, Tiara. Karena kamu sekarang sudah sukses. Sepertinya kamu harus merayakan ini dengan teman-temanmu. Kenapa tidak bikin pesta di sini saja?" Mata Tiara berbinar. "Pesta? Beneran, Kak?" "Iya. Ajak semua teman sosialitamu. Tunjukkan pada mereka rumah ini dan kesuksesanmu. Pakai saja kartu. Uang hasil proyekmu itu untuk membiayai semuanya." "Ide bagus," seru Tiara. "Aku akan bikin pesta syukuran paling mewah. Aku mau pamer ke si Maya dan gengnya yang sering ngeremehin aku." Santi tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ia baru saja memberi umpan, dan Tiara memakannya bulat-bulat. "Buatlah pestanya minggu depan, Tiara. Aku akan membantumu menyiapkan segalanya, termasuk memastikan semua orang melihat siapa kamu sebenarnya," bisik Santi dalam hati. Malam itu, Santi tidak memblokir kartu kreditnya. Ia justru menaikkan limitnya melalui layanan perbankan prioritas. Ia ingin Tiara merasa benar-benar berada di atas awan, sebelum ia menjatuhkannya ke tanah yang paling keras. 1 minggu telah berlalu sejak invasi Ibu Lastri dan Tiara ke rumah Santi. Suasana rumah semakin tak terkendali. Tiara benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia merasa seolah-olah kartu kredit di tangannya adalah lampu ajaib Aladin yang tak terbatas. Setiap hari, kurir paket datang silih berganti ke rumah, mengantarkan barang-barang mewah yang harganya bisa mencicil mobil baru. Pagi itu, suasana meja makan terasa tegang. Sebuah amplop putih tebal dengan logo bank swasta ternama tergeletak di samping piring sarapan Aris. Itu adalah tagihan fisik kartu kredit yang sengaja Santi minta untuk dikirimkan secara kilat ke rumah. Santi menyesap kopinya dengan tenang, memperhatikan reaksi Tiara yang wajahnya mendadak pucat melihat amplop itu. "Ini tagihan apa, San? Kok tebal sekali?" tanya Aris sambil meraih amplop tersebut. Santi tersenyum tipis. "Oh, itu tagihan kartu kredit cadanganku, Mas. Yang kemarin aku bilang hilang itu. Sepertinya ada orang yang menemukannya dan memakainya secara gila-gilaan." Tangan Tiara gemetar saat memegang sendok. "Haha, masak sih, Kak? Mungkin cuma salah sistem banknya." Aris membuka amplop itu dan matanya hampir melompat keluar. 150 juta. "San, ini transaksi apa saja? Beli tas 20 juta, perhiasan 40 juta, perawatan kecantikan 10 juta. Ini gila. Siapa yang mencuri kartumu?" Ibu Lastri yang sedang mengunyah roti langsung menyambar kertas tagihan itu. "Apa? 150 juta? Pencuri macam apa yang berani-beraninya belanja sebanyak ini di rumah ini?" Santi menatap Tiara dalam-dalam.
Itu dia, Bu. Saya bingung. Padahal kartu itu ada di laci kerja saya. Hanya orang dalam yang bisa mengambilnya. Dan anehnya, semua alamat pengirimannya adalah ke rumah ini. Atas nama Tiara. Ruang makan mendadak senyap. Aris menoleh tajam ke arah adiknya. Tiara? Apa maksudnya ini? Tiara mulai menangis, akting andalannya. Mas, Ibu, Kak Santi jahat. Kak Santi pasti sengaja menjebakku. Itu bukan aku yang pakai. Maksudku, aku memang pakai sedikit karena Kak Santi bilang boleh pakai apa saja di rumah ini. Aku pikir itu kartu keluarga. Kartu keluarga? Aris membentak. Tiara, 150 juta bukan jumlah kecil. Kamu pikir aku kerja banting tulang buat bayar utang belanjaanmu? Ibu Lastri segera pasang badan. Ia memeluk Tiara yang terisak. Aris, jangan bentak adikmu. Dia itu masih muda, mungkin dia hilaf. Dan kamu, Santi, kamu kan manajer, gaji kamu besar, tabungan kamu banyak. 150 juta bagi kamu itu cuma receh, kan? Kenapa harus diributkan sampai membuat adik iparmu menangis? Santi meletakkan cangkirnya dengan dentingan keras di atas meja. Receh, Bu? Itu uang hasil keringat saya. Dan yang lebih parah, Tiara tidak mengaku dan malah menuduh saya menjebak. Ini namanya pencurian. Pencurian apa? Kita ini keluarga? Teriak Ibu Lastri. Harusnya kamu bangga punya adik ipar yang penampilannya cantik dan berkelas. Itu juga menaikkan martabat keluarga Aris. Sudahlah, Aris, kamu yang bayar tagihan ini. Anggap saja hadiah buat adikmu. Aris tampak bimbang. Di satu sisi, ia tahu ini salah. Di sisi lain, ia selalu kalah oleh tekanan ibunya. Tapi Bu, uang tabunganku tidak cukup kalau harus bayar segini sekaligus. Pakai uang Santi dulu. Perintah Ibu Lastri tanpa tahu malu. Santi tertawa pendek. Tawa yang terdengar sangat dingin. Maaf, uang saya sudah dialokasikan untuk investasi. Kalau mau tagihan ini lunas, Tiara harus mengembalikan semua barang yang dia beli atau menjualnya kembali. Nggak mau? Teriak Tiara. Barangnya sudah aku pakai. Sudah aku post di Instagram. Malu kalau harus dikembalikan. Ya sudah, kata Santi santai sambil berdiri. Kalau tidak mau dikembalikan, biar pihak bank dan polisi yang urus. Aku tinggal lapor kalau kartu itu dicuri. Mendengar kata polisi, wajah Ibu Lastri dan Tiara langsung berubah ketakutan. Mereka tahu Santi tidak main-main. Jangan lapor polisi. Tangis Tiara makin kencang. Mas Aris, tolong aku. Aris menatap Santi dengan tatapan memohon. Sayang, tolonglah sekali ini saja. Jangan bawa ke polisi. Aku akan coba cari pinjaman untuk menutupi sebagian, tapi tolong jangan blokir dulu kartunya. Tiara janji tidak akan pakai lagi. Santi melihat celah yang sempurna. Oke, aku tidak akan lapor polisi dengan satu syarat. Apa? Tanya mereka serempak. Lanjutkan rencana pesta syukuranmu itu, Tiara. Aku ingin melihat kamu benar-benar sukses di depan teman-temanmu. Masalah tagihan ini, kita bahas lagi setelah pesta. Aku akan memberi kelonggaran limit sampai hari pesta itu tiba agar semua vendor bisa terbayar. Tiara langsung berhenti menangis. Matanya berbinar. Beneran, Kak? Jadi aku tetap boleh pakai kartu itu buat bayar catering dan dekorasi pesta? Silakan. Ucap Santi sambil tersenyum misterius. Gunakan sesukamu. Buatlah pesta yang paling mewah yang pernah ada di kota ini. Aku ingin semua orang tahu siapa tuan rumah sebenarnya di rumah ini. Ibu Lastri bernapas lega. Nah, gitu dong. Itu baru namanya menantu idaman. Ibu tahu kamu itu aslinya baik, cuma agak pelit saja. Setelah mereka semua meninggalkan meja makan, Santi mengambil ponselnya.
Ia mengirim pesan singkat kepada seorang temannya yang bekerja di sebuah agensi penagihan utang dan seorang rekan di kepolisian. Siapkan semuanya untuk minggu depan. Aku ingin pertunjukan yang tak terlupakan. Santi memperhatikan Tiara dari kejauhan yang mulai sibuk menelepon vendor catering paling mahal di Jakarta, memesan menu fine dining untuk 100 orang. Tiara juga memesan dekorasi bunga impor yang harganya setara dengan satu buah motor metik. Tiara merasa dia telah menang. Dia pikir dia telah berhasil memanipulasi Santi. Dia tidak sadar bahwa Santi sedang membangunkan sebuah panggung, dan Tiara sendiri yang sedang memasang tali gantungannya. Setiap transaksi yang masuk ke ponsel Santi hari itu, biaya makeup artis-artis, sewa orkes, hingga gaun mewah tambahan, hanya membuat senyum Santi semakin lebar. Semakin tinggi kamu terbang, Tiara, bisik Santi sambil menatap bayangannya di cermin. Semakin hancur tulang-tulangmu saat aku menjatuhkanmu nanti. Persiapan pesta yang direncanakan Tiara berubah menjadi proyek ambisius yang tidak masuk akal. Rumah Santi, yang dulunya adalah oase ketenangan dengan estetika minimalis, kini berubah menjadi medan perang dekorasi. Tiara memesan puluhan gulung karpet merah, ribuan tangkai bunga lili putih impor, hingga menyewa jasa event organizer kelas atas yang biasanya menangani pernikahan artis. Santi memperhatikan semua itu dari sudut ruangan, duduk di kursi meja makan sambil memangku laptopnya. Ia sudah kehilangan akses ke ruang kerjanya karena Tiara menjadikannya ruang fitting baju dan penyimpanan souvenir mewah. Kak, geser dikit dong. Jangan duduk di situ, itu mau ditaruh vas bunga kristal. Bentak Tiara tanpa menoleh. Ia sibuk mengarahkan dua orang staf dekorasi untuk memasang lampu gantung tambahan di ruang tengah. Santi hanya bergeser sedikit tanpa protes. Kesabarannya yang luar biasa ini justru membuat Aris merasa tenang. Aris mengira istrinya sudah benar-benar pasrah dan menerima kehadiran keluarganya. "San, terima kasih ya sudah mendukung Tiara," ujar Aris sambil menghampiri Santi dan mengusap bahunya. "Lihat deh. Tiara senang sekali. Ibu juga jadi punya kegiatan. Kamu luar biasa." Santi menatap suaminya dengan tatapan datar. "Tentu, Aris. Aku ingin hari itu menjadi hari yang paling tidak terlupakan bagi adikmu." "Oh iya? Siapa saja yang diundang?" Tiara yang mendengar pertanyaan itu langsung menghampiri dengan wajah angkuh. "Banyak. Teman-teman geng sosialitaku, mantan pacarku yang sekarang jadi pengusaha sukses, dan, oh ya, aku juga mengundang Mbak Sarah." Santi tersentak. Sarah adalah mantan kekasih Aris yang dulu hampir menikah namun batal karena Ibu Lastri lebih memilih Sarah yang berasal dari keluarga kaya. Namun, Aris akhirnya menikahi Santi karena Sarah tertangkap berselingkuh. Mengundang Sarah adalah penghinaan terang-terangan bagi Santi. "Kenapa mengundang Sarah?" tanya Santi tenang. "Ya supaya dia tahu kalau keluarga kita sekarang sudah sukses. Supaya dia menyesal sudah mutusin Mas Aris," sahut Tiara asal bunyi. "Dan Kak Santi, aku mau minta satu hal lagi." "Apa?" "Waktu pesta nanti, Kak Santi jangan pakai baju kantor yang membosankan itu ya. Dan kalau bisa, kakak jangan banyak muncul di depan. Mbak Sarah kan tahu dulu kakak cuma staf biasa sebelum jadi manajer. Aku sudah bilang ke teman-temanku kalau kakak itu cuma asisten rumah tangga yang merangkap urus administrasi di sini." Tangan Santi yang sedang mengetik di keyboard berhenti seketika. "Asisten rumah tangga?" "Iya, supaya image keluargaku tetap terjaga sebagai keluarga konglomerat. Masa pemilik rumah semewah ini penampilannya kayak Kak Santi? Nggak sinkron, Kak. Jadi nanti kakak di dapur saja ya. Bantu-bantu cek catering." "Oke." Ibu Lastri yang baru keluar dari kamar utama menyahut. "Betul itu, Santi. Turuti saja kemauan adikmu. Ini kan cuma satu malam. Lagi pula, kamu kan memang lebih pintar urus dapur daripada urus pergaulan." Santi tidak marah. Ia justru ingin tertawa. Keberanian mereka sudah mencapai level kegilaan yang sempurna. Mereka benar-benar lupa bahwa setiap bata dari rumah ini
Setiap helai benang dari karpet yang mereka injak adalah milik Santi. Baiklah kalau itu mau kalian, kata Santi pelan. Aku akan berada di belakang layar. Aku akan memastikan pembayaran terakhir untuk semua kemewahan ini berjalan lancar tepat di saat acara puncak. Sore harinya, saat rumah sedang ramai oleh vendor, Santi melihat Tiara masuk ke gudang penyimpanan barang-barang pribadi Santi. Ia melihat Tiara menarik keluar sebuah kotak kayu besar yang sangat berharga bagi Santi. Di dalamnya adalah gaun pengantin milik almarhumah Ibu Santi. Gaun itu berbahan sutra tua dengan payet yang dijahit tangan, sebuah warisan turun-temurun. Tiara, apa yang kamu lakukan dengan kotak itu? Santi berlari menghampiri. Tiara sudah memegang gunting besar. Oh, ini? Aku butuh kain putih sutra buat alas meja dessert. Kain ini bagus banget, klasik. Daripada disimpan di gudang mending aku pakai buat dekorasi. Ini kan sudah kuno, gak akan dipakai lagi juga. Jangan sentuh itu. Itu gaun ibu saya, teriak Santi, suaranya bergetar karena emosi yang sesungguhnya. Aduh, berisik banget sih. Ibu Lastri datang dan langsung menyambar gaun itu dari tangan Santi. Santi, ibu kamu kan sudah meninggal, bajunya sudah jadi sampah. Daripada jadi sarang rayap, lebih baik berguna buat pesta Tiara. Jangan jadi anak durhaka yang lebih mementingkan kain daripada kebahagiaan adik iparmu. Srek. Ibu Lastri dengan sengaja merobek bagian lengan gaun itu di depan mata Santi untuk menunjukkan dominasinya. Santi mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Ia melihat robekan pada kain sutra yang dulu dipakai ibunya dengan penuh kebanggaan. Rasa hormat terakhirnya untuk keluarga suaminya lenyap bersama suara robekan kain itu. Santi menunduk, mengambil potongan kain yang jatuh ke lantai. Ia tidak menangis. Matanya kini sedingin es. Sudah cukup? Bisik Santi hampir tak terdengar. Apa kamu bilang? Tantang Ibu Lastri. Santi mendongak, menatap mertuanya tepat di mata. Saya bilang, silakan gunakan gaun itu. Gunakan semua yang ada di rumah ini. Karena mulai detik ini, saya tidak akan menahan diri lagi. Santi berbalik dan berjalan menuju kamarnya yang sempit. Ia mengunci pintu, mengambil ponselnya, dan melakukan beberapa panggilan penting. Halo, vendor catering, Royal Taste? Saya pemilik rumah tempat pesta Tiara diadakan. Saya ingin konfirmasi bahwa semua pembayaran sisa yang dijanjikan akan dilakukan secara on the spot menggunakan kartu kredit di akhir acara, bukan? Ya. Pastikan kalian menagihnya di depan semua tamu saat kue dipotong. Jangan terima alasan apapun jika transaksi ditolak. Panggilan kedua. Halo? Pihak keamanan perumahan? Malam minggu nanti akan ada penyitaan aset di rumah saya. Tolong izinkan truk angkut masuk pada pukul 9 malam tepat. Terakhir, ia mengirim pesan kepada Aris yang masih di kantor. Mas, aku akan menuruti permintaan ibu dan Tiara. Aku tidak akan muncul di depan tamu. Aku akan berada di belakang untuk menyelesaikan semuanya. Aris membalas dengan emotikon hati, mengira istrinya telah kalah total. Santi berbaring di kasur tipis kamar tamu, menatap langit-langit. Di luar, suara tawa Tiara dan Ibu Lastri terdengar keras saat mereka membicarakan betapa hebatnya pesta mereka nanti. Nikmatilah malam terakhir kalian sebagai orang kaya, gumam Santi. Sebab saat matahari terbenam di hari pesta nanti, kalian akan merangkak di kakiku untuk sekadar mencari tempat berteduh. H-1 menuju pesta, syukuran, yang megah. Rumah Santi kini sudah tidak menyerupai tempat tinggal lagi, melainkan sebuah gedung pertunjukan. Tenda transparan dengan kerangka kristal telah berdiri kokoh di halaman depan. Ratusan botol minuman mahal berjejer di bar dadakan yang dibangun di ruang tamu. Santi baru saja pulang dari kantor, kali ini ia sengaja pulang lebih awal untuk mengamati puncak kegilaan keluarganya. Namun, langkahnya terhenti bahkan sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu depan.
Ibu Lastri berdiri di sana, mengenakan daster sutra yang Santi tahu dibeli menggunakan kartu kreditnya, dengan tangan bersedekap di dada. Di sampingnya, 2 buah koper besar milik Santi sudah tergeletak di teras, koper yang sama yang dulu dilempar Tiara ke kamar tamu. "Santi, bagus kamu sudah pulang," ujar Ibu Lastri dengan nada dingin yang dibuat-buat. "Ibu sudah menyiapkan segalanya. Dan demi kelancaran acara besok, Ibu rasa lebih baik kamu tidak ada di rumah ini mulai malam ini." Santi menatap kopernya, lalu menatap mertuanya. "Maksud Ibu?" "Besok tamu-tamu Tiara itu orang penting. Ada pengusaha, ada mantan pacar Aris yang kaya raya itu, ada sosialita. Ibu tidak mau ada, noda, di pesta ini," ucap Ibu Lastri tanpa kedip. "Kalau kamu di sini, meskipun kamu sembunyi di dapur, Aura, orang susah, kamu itu tetap terasa. Belum lagi kalau kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian kantoranmu yang dekil itu. Bisa malu keluarga Aris." Santi tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Ibu mengusir saya dari rumah saya sendiri." "Halah, jangan mulai lagi dengan, rumah saya. Rumah saya?" bentak Ibu Lastri. "Ini rumah Aris. Kamu itu cuma numpang nama karena kamu yang urus administrasinya. Sekarang, Ibu minta kamu menginap di hotel murah atau di rumah orang tuamu sampai hari Senin. Ini uang 100.000 buat ongkos taksi." Ibu Lastri mengangsurkan selembar uang lusuh ke arah Santi. Sebuah penghinaan yang begitu telanjang. Tiara kemudian keluar sambil membawa sebuah gaun merah menyala yang sangat mewah, gaun yang harganya setara dengan 3 bulan gaji rata-rata pegawai. "Kak, mending buruan pergi deh. Bentar lagi teman-temanku mau datang buat technical meeting. Aku nggak mau mereka lihat aku punya kakak ipar yang, yah, kamu tahu sendirilah, nggak level." Santi memejamkan mata sejenak. Ia mencari keberadaan suaminya. "Mana Aris?" "Aris sudah setuju," sahut Ibu Lastri cepat. "Dia tadi bilang, kalau itu buat kebaikan nama baik keluarga dan ketenangan Tiara, dia tidak keberatan kamu mengalah sebentar. Aris itu anak berbakti, Santi. Dia tahu siapa yang harus dia dahulukan." Tepat saat itu, mobil Aris masuk ke carport. Ia turun dengan wajah lelah, namun langsung disambut oleh aduan Tiara bahwa Santi membuat drama karena tidak mau pergi. "San?" Aris menghampiri istrinya, suaranya terdengar memelas namun pengecut. "Tolonglah, kali ini saja. Ibu dan Tiara sangat stres menyiapkan pesta ini. Mereka cuma ingin semuanya sempurna. Kamu kan bisa stay cation di hotel? Anggap saja liburan. Nanti aku yang jemput hari Senin." "Kamu mengusirku, Aris? Kamu membiarkan ibumu membuang koperku ke teras." Suara Santi bergetar, bukan karena sedih, tapi karena menahan ledakan amarah yang luar biasa. "Bukan mengusir, sayang cuma memfasilitasi privasi pesta," jawab Aris dengan logika yang cacat. Santi menatap Aris lama. Pria yang dulu ia cintai karena dianggap lembut dan penyayang, ternyata hanyalah seorang pengecut yang tak punya tulang punggung. Di matanya, Aris sudah mati hari itu. "Baik," ucap Santi tiba-tiba tenang. Sangat tenang hingga membuat Aris merinding. "Aku akan pergi." Santi memungut kopernya. Ia tidak mengambil uang 100.000 dari mertuanya. Ia justru mengeluarkan selembar kartu akses hotel bintang 5 dari tasnya, yang tentu saja sudah ia siapkan sebelumnya. "Tapi ingat satu hal, Aris," Santi menoleh sebelum masuk ke dalam taksi yang baru saja ia pesan. "Besok malam adalah pesta yang kalian inginkan. Dan aku akan memastikan kalian mendapatkan semua yang pantas kalian dapatkan. Jangan telepon aku, jangan cari aku, sampai kalian benar-benar melihat hasilnya." "Tuh kan, Bu. Dia masih saja sombong dan mengancam," seru Tiara sambil menghentakkan kaki. "Sudah, biarkan saja dia pergi. Orang pelit memang biasanya susah melihat orang lain senang," sahut Ibu Lastri puas. "Ayo masuk. Kita cek lagi menu lobster dan wagyunya. Pastikan semuanya yang paling mahal."
Di dalam taksi, Santi membuka ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan. Ia melihat limit kartu kredit yang dipegang Tiara. Masih ada sisa limit sekitar 200 juta rupiah lagi. Santi menelepon manajer banknya. Halo, Pak Gunawan? Ya, saya Santi. Saya ingin memastikan bahwa fitur Instant Block lewat aplikasi saya berfungsi dengan baik. Ya. Dan satu lagi, tolong siapkan surat resmi pembekuan aset atas nama saya untuk diserahkan kepada pihak berwajib besok malam pukul 21. Setelah menutup telepon, Santi bersandar di kursi taksi. Ia melihat rumahnya yang semakin menjauh dari jendela. Lampu-lampu dekorasi di halaman rumahnya mulai menyala, terlihat sangat indah dari luar, namun di dalamnya dihuni oleh benalu yang siap ia basmi. Santi menginap di sebuah penthouse mewah, memesan makan malam terbaik, dan menikmati kesunyian. Ia butuh tenaga ekstra untuk besok. Malam itu, Tiara mengirim foto di grup keluarga, yang di dalamnya masih ada Santi. Foto itu menunjukkan Tiara mengenakan gaun merahnya di depan cermin besar milik Santi, dengan caption, Queen of the Night. Persiapan pesta 99% selesai. Terima kasih Tuhan atas rezeki melimpah ini. Santi hanya membaca pesan itu sambil tersenyum miring. Ia mengetik sebuah pengingat di ponselnya untuk besok malam. Pukul 20.30, matikan semua akses. Pukul 21, pertunjukan dimulai. Santi mematikan ponselnya dan tidur dengan sangat nyenyak. Ia tahu, besok malam, bukan hanya pesta itu yang akan berakhir, tapi juga penderitaannya selama ini. Matahari hari Sabtu terbit dengan cerah. Namun bagi Santi, ini adalah hari pembersihan. Ia terbangun di kamar hotelnya yang mewah, jauh dari kebisingan tukang dekorasi dan celotehan kasar Ibu Lastri. Namun, ketenangan itu tidak membuatnya santai. Ia justru sibuk mengoordinasikan serangan balik yang telah ia susun dengan presisi seorang ahli strategi. Santi memanggil asisten pribadinya di kantor, seorang pria muda bernama Rian yang sangat loyal. Rian, kamu sudah di lokasi? Sudah, Bu. Saya berada di mobil yang terparkir 2 rumah dari rumah Ibu. Vendor catering sedang menurunkan kotak-kotak makanan kelas 1. Saya juga melihat mobil box dari toko perhiasan datang. Sepertinya adik ipar Ibu memesan sesuatu lagi di menit-menit terakhir, lapor Rian melalui sambungan telepon. Bagus. Biarkan saja. Pastikan kamu merekam semuanya secara diam-diam. Saya butuh bukti bahwa mereka menggunakan identitas saya untuk memesan barang-barang itu. Instruksi Santi. Santi kemudian membuka laptopnya. Ia mengakses sistem keamanan pintar rumahnya yang terhubung dengan layanan awan, cloud. Meskipun Ibu Lastri dan Tiara mengusirnya, mereka lupa bahwa rumah itu adalah smart home. Santi memiliki kendali penuh atas lampu, suara, kunci pintu elektronik, hingga kamera tersembunyi yang ia pasang di ruang kerja dan ruang tamu untuk keamanan dokumennya. Melalui layar laptop, Santi menyaksikan kegilaan yang terjadi. Tiara sedang berteriak pada pelayan catering karena penataan sendok peraknya dianggap kurang estetik untuk difoto. Sementara itu, Ibu Lastri terlihat sedang mencoba-coba botol parfum koleksi terbatas milik Santi yang harganya jutaan rupiah, menyemprotkannya ke seluruh ruangan seolah itu hanyalah pengharum ruangan murah. Puncak dari habisnya kesabaran Santi terjadi pada pukul 2 siang. Di layar monitor, ia melihat Tiara masuk ke ruang makan membawa gaun pengantin Ibu Santi yang sudah robek kemarin. Bu, ini kainnya kurang panjang kalau buat meja dessert utama, keluh Tiara. Ya sudah, cari saja di lemari Santi yang lain. Pasti ada kain-kain mahal lainnya, jawab Ibu Lastri santai. Santi melihat Tiara menarik kain batik tulis langka pemberian mendiang ayah Santi dari dalam lemari kaca. Kain itu adalah batik kuno yang seharusnya dipajang, bukan dipakai. Tiara dengan tanpa dosa menggunakan pisau dapur untuk memotong kain itu menjadi 2 bagian guna menutupi kabel-kabel sound system yang berantakan di lantai. Tangan Santi gemetar hebat. Batik itu adalah kenangan terakhir dari ayah,
batinnya. Air mata kemarahan menggenang, namun ia menolaknya untuk jatuh. Kesedihan itu seketika mengeras menjadi beton tekad yang tak tergoyahkan. Kalian tidak hanya mencuri uangku, bisik Santi pada layar laptopnya. Kalian menghancurkan jiwaku. Dan untuk itu, tidak akan ada ampun. Santi segera menghubungi vendor catering utama, Royal Taste, melalui jalur pribadi. Halo, ini Ibu Santi, pemilik sah kartu kredit yang digunakan Tiara. Saya ingin melakukan perubahan prosedur. Saya tahu ada tagihan sebesar 100 juta rupiah yang harus dilunasi malam ini di tempat. Benar, Ibu Santi. Nona Tiara mengatakan pembayaran akan dilakukan saat pemotongan kue pukul 8 malam, jawab pihak catering. Saya ingin kalian membawa mesin EDC, pembaca kartu, langsung ke tengah ruangan saat acara puncak. Katakan bahwa ini adalah prosedur audit mendadak dari pusat. Jika kartu itu ditolak, saya melarang kalian menerima pembayaran tunai dari siapapun kecuali dari saya sendiri yang akan datang kemudian. Jika mereka tidak bisa bayar, silakan sita kembali semua makanan yang belum dikonsumsi dan hentikan layanan saat itu juga. Saya akan menjamin keamanan kalian dengan tim pengacara saya. Pihak catering sempat ragu, namun setelah Santi mengirimkan bukti kepemilikan rumah dan surat kuasa hukum, mereka setuju. Mereka tahu siapa pemegang kuasa yang sebenarnya. Sore harinya, Aris menelepon. Santi sengaja membiarkannya berdering hingga 10 kali sebelum mengangkatnya. San, kamu di mana? Ibu nanya, apa kamu bisa transfer uang lagi? Katanya ada biaya tambahan buat sewa fog machine dan lampu sorot yang lupa dibayar Tiara. Suara Aris terdengar tanpa beban, seolah ia hanya meminta garam pada tetangga. Pakai saja kartu yang ada pada Tiara, Aris. Bukankah limitnya masih ada? Jawab Santi dingin. Oh, iya juga ya. Maaf ya, San. Kamu jangan marah terus dong. Nanti kalau pesta ini sukses, nama kita juga yang bagus di depan teman-teman Tiara dan Mbak Sarah. Kamu tahu kan, Sarah itu dulu sering meremehkan keluarga kita. Sekarang saatnya kita tunjukkan kalau kita lebih sukses dari dia. Kita? Aris? Kamu bilang, kita? Santi tertawa kecil yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Ya, Aris. Kita akan menunjukkan semuanya malam ini. Sangat jelas. Sampai jumpa di pesta. Santi mematikan telepon. Ia lalu bersiap-siap. Ia tidak akan memakai baju, pelayan, seperti yang diminta mertuanya. Ia memakai setelan powersuit berwarna hitam tajam dengan perhiasan berlian minimalis namun sangat mahal yang ia simpan di brankas kantor. Ia tampak seperti seorang ratu yang siap mengeksekusi pengkhianat di kerajaannya. Sebelum berangkat, ia mengirim pesan singkat kepada grup WhatsApp komplek perumahannya. Bapak Ibu tetangga sekalian, mohon maaf jika malam ini ada sedikit keributan di rumah saya nomor 12. Akan ada penertiban aset dan tamu tak diundang. Mohon maklum. Santi melangkah keluar dari hotel dengan langkah mantap. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet yang terhubung langsung dengan sistem kontrol listrik rumahnya. Satu sentuhan, dan ia bisa membuat rumah itu gelap gulita. Satu sentuhan, dan ia bisa mematikan semua akses kartu kredit tersebut. Pestanya akan segera dimulai, Tiara, gumamnya sambil masuk ke dalam mobil sewaan mewah yang sudah menunggunya. Dan aku pastikan, kamu akan menjadi bintang utamanya, dalam tragedi yang paling memalukan. Malam minggu yang dinanti tiba. Halaman rumah Santi kini menjelma menjadi wonderland buatan yang penuh dengan kepalsuan. Lampu-lampu kristal digantung di dahan pohon Kamboja, dan sebuah karpet merah terbentang dari gerbang hingga ke pintu utama yang dijaga oleh dua orang pria berjas safari. Tiara tampak berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif. Ia memegang segelas sampanye, tertawa keras dengan sekelompok wanita yang mengenakan tas-tas bermerek. Di sudut lain, Ibu Lastri tampil dengan kebaya penuh paet emas dan perhiasan yang beratnya tampak membebani leher dan pergelangan tangannya. Oh, ini rumahku?
Ya, begitulah. Baru renovasi sedikit, sebenarnya aku mau tambah kolam renang di atas tapi belum sempat. Ucap Tiara dengan nada sombong kepada teman-temannya. Sarah, mantan kekasih Aris, datang dengan gaun hitam elegan. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan dengan tatapan meremehkan yang khas. Bagus juga rumahmu, Tiara. Tapi kok aku merasa dekorasinya sedikit dipaksakannya? Dan mana istrimu, Aris? Aku dengar dia manajer sukses. Tapi kok nggak kelihatan? Aris, yang tampak canggung dengan jas yang sedikit kesempitan, menjawab dengan terbata-bata. Oh, Santi, dia sedang ada tugas di luar kota. Ya, sangat sibuk. Ibu Lastri menimpali dengan cepat. Santi itu memang gila kerja, Sarah. Dia nggak punya selera sosialita seperti kita. Jadi ya, biarkan saja dia cari uang, kita yang menikmati hasilnya di sini. Mereka semua tertawa, tidak menyadari bahwa di sebuah mobil SUV hitam yang terparkir agak jauh dari rumah, Santi sedang memperhatikan mereka melalui monitor tablet yang terhubung ke kamera CCTV tersembunyi. Di samping Santi, duduk Rian dan seorang pria tegap bernama Pak Baskoro, seorang debt collector profesional yang sudah ia sewa. Lihat mereka, Rian, ujar Santi tenang. Mereka memakai rumahku untuk menghinaku di depan orang lain. Sangat tidak tahu diri, Bu. Haruskah kita mulai sekarang? Tanya Rian. Belum. Tunggu sampai catering mengeluarkan menu utama. Aku ingin mereka merasa kenyang dan tinggi hati terlebih dahulu sebelum aku menarik napas mereka. Jawab Santi dingin. Pukul 19.30, suasana semakin meriah. Makanan mulai dihidangkan. Lobster thermidor, steak wagyu, dan berbagai macam dessert mewah keluar dari dapur yang biasanya merupakan tempat Santi memasak dengan penuh kasih. Para tamu memuji kemewahan pesta itu. Tiara merasa berada di puncak dunia. Ia berkali-kali melirik ponselnya, melihat notifikasi tag di Instagram yang memujinya sebagai Crazy Rich Jakarta Baru. Namun, di balik layar, Santi mulai melakukan pergerakan. Ia membuka aplikasi perbankannya. Ia melihat transaksi terakhir yang dilakukan Tiara. Pembayaran DP Orkes Mini, 10 juta rupiah, berhasil. Itu transaksi terakhir yang akan berhasil malam ini, gumam Santi. Santi menyentuh layar tabletnya. Ia masuk ke sistem kontrol smart home. Ia tidak mematikan listrik secara total. Itu terlalu mudah. Ia mulai memainkan emosi mereka. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan melonjak. Santi mematikan seluruh unit AC di ruang tamu secara serentak. Dalam waktu 10 menit, ruangan yang penuh dengan manusia itu mulai terasa pengap. Para tamu mulai mengipasi wajah mereka. Tiara, kok panas banget ya? AC-nya mati? Keluh salah satu temannya. Tiara panik. Mungkin cuma gangguan teknis sebentar. Aris, cek AC-nya. Aris berlari ke arah panel kontrol, namun ia tidak bisa melakukan apapun karena sistemnya sudah dikunci oleh Santi dari jarak jauh. Belum sempat masalah AC teratasi, Santi melakukan langkah berikutnya. Ia menyalakan sistem sprinkler, pemadam api otomatis, di area taman depan, tepat di saat para tamu sedang asyik berfoto di dekat dinding bunga. SSSSSSTTTTT. Air menyembur ke segala arah. Para tamu berteriak histeris. Gaun-gaun mahal mereka basah kuyup. Dandanan mereka luntur. Suasana pesta yang elegan berubah menjadi kekacauan dalam sekejap. Aduh, apa-apaan ini? Teriak Ibu Lastri yang rambutnya kini lepek terkena air. Tiara menjerit frustrasi. Tukang tamannya mana? Matikan airnya. Di dalam mobil, Santi tersenyum tipis. Itu baru pembukaan, Tiara. Sekarang, mari kita masuk ke hidangan utama. Santi memberi kode kepada Pak Baskoro dan Rian. Masuklah. Dan pastikan vendor catering melakukan tugasnya sesuai rencana. Santi sendiri keluar dari mobil. Ia berjalan perlahan menuju rumahnya sendiri.
Ia tidak masuk lewat pintu depan yang basah kuyup, melainkan lewat pintu samping yang hanya diketahui olehnya. Saat itu, di tengah ruang tamu yang pengap dan kacau, manajer vendor catering, Royal Taste, melangkah maju membawa sebuah mesin edisi dan map tagihan. Ia menghampiri Tiara yang sedang sibuk mengeringkan gaunnya dengan tisu. "Maaf, Nona Tiara. Sesuai kesepakatan, sebelum kue dipotong dan acara dilanjutkan, kami harus menyelesaikan sisa pembayaran sebesar 120 juta rupiah. Perusahaan kami mewajibkan pelunasan di tempat karena adanya gangguan fasilitas di lokasi ini." Tiara mendongak, wajahnya merah padam karena malu dilihat oleh teman-temannya. "Sekarang, kamu nggak lihat aku lagi repot? Nanti saja setelah acara." "Mohon maaf, Nona. Jika tidak dilunasi sekarang, kami akan berhenti melayani dan menarik kembali semua peralatan catering. Ini instruksi langsung dari kantor pusat kami," tegas si manajer. Ibu Lastri mendekat. "Tiara, bayar saja cepat. Pakai kartu yang tadi. Jangan bikin malu di depan Sarah." Tiara dengan angkuh mengeluarkan kartu kredit Infinite milik Santi dari dompetnya. "Nih, gesek saja. Dasar norak, uang segitu saja ditagih sekarang." Para tamu, termasuk Sarah, kini mengerumuni mereka, ingin melihat bagaimana sih orang kaya ini membayar tagihan fantastis itu. Si manajer catering memasukkan kartu itu ke mesin edisi. Ia menekan angka 120 juta rupiah. Pesing. Suasana mendadak sunyi. Tiara tersenyum meremehkan. Aris tampak tegang. "BF." Layar mesin edisi menunjukkan tulisan besar yang bisa dibaca oleh orang-orang di sekitarnya. "Declined, card blocked." Wajah Tiara memucat. "Apa? Nggak mungkin. Coba lagi." Percobaan kedua. Declined, call bank. Percobaan ketiga. Declined. "Maaf, Nona. Kartu ini diblokir oleh pemilik sahnya," ucap manajer catering dengan suara keras yang bergema di seluruh ruangan. "Pemilik sah? Saya pemiliknya," teriak Tiara kalap. Tepat saat itu, terdengar suara tepuk tangan pelan dari arah tangga. Semua mata menoleh ke atas. Di sana, Santi berdiri dengan setelan hitamnya yang tajam, tampak sangat berkuasa dan tenang. "Bohong itu dosa, Tiara. Apalagi bohong di rumah orang lain," ucap Santi dengan suara yang menggelegar. Pesta yang mewah itu kini berubah menjadi panggung eksekusi. Langkah kaki Santi yang menuruni tangga kayu jati itu terdengar seperti detak jam kematian bagi harga diri Tiara dan Ibu Lastri. Setiap anak tangga yang ia pijak seolah menghancurkan lantai kepalsuan yang selama ini mereka bangun. Suasana ruangan yang tadinya bising oleh keluhan tamu yang basah kuyup, kini mendadak senyap mencekam. Santi berhenti di anak tangga terakhir, tepat di hadapan Tiara yang masih memegang mesin edisi dengan tangan gemetar. Kak Santi? Kenapa kakak ada di sini?" tanya Aris dengan suara mencicit. Ia tampak seperti tikus yang tertangkap basah di dalam lumbung. Santi tidak melihat ke arah Aris. Matanya tertuju lurus pada Tiara. "Kenapa aku di sini? Bukankah ini rumahku? Aris? Bukankah wajar jika seorang pemilik rumah ingin melihat bagaimana tamu-tamunya merayakan pesta menggunakan uang curian?" Kata "curian" meledak di tengah ruangan seperti bom. Para tamu, termasuk Sarah, mulai berbisik-bisik. Kamera ponsel beberapa tamu yang tadinya digunakan untuk update status, kini beralih fokus merekam drama nyata di depan mereka. "Apa maksudmu, Santi?" teriak Ibu Lastri, mencoba mendapatkan kembali kendalinya meskipun kebaya mahalnya sudah lepek. "Jangan bicara sembarangan. Kamu itu cuma cemburu karena tidak diundang ke pesta mewah adik iparmu." Santi tertawa, suara tawa yang jernih namun menyayat. "Cemburu pada apa, Bu? Pada pesta yang dibayar dengan kartu kredit saya yang dicuri dari laci meja kerja? Atau cemburu pada rumah yang cicilannya saya bayar setiap bulan, sementara Ibu dan Tiara bersikap seolah kalian adalah pemilik sahnya?"
Santi melangkah maju ke tengah kerumunan, mendekati Sarah dan teman-teman sosialita Tiara. "Selamat malam, semuanya. Maaf atas ketidaknyamanan ini," ujar Santi dengan nada sopan namun tegas. "Saya Santi, pemilik rumah ini. Dan wanita berbaju merah yang kalian puji-puji tadi bukanlah seorang pengusaha sukses. Dia adalah adik ipar saya yang pengangguran, yang hanya bisa pamer menggunakan harta orang lain." "Bohong! Dia bohong!" Tiara berteriak histeris, wajahnya merah padam. "Ini kartu keluargaku. Mas Aris, bilang pada mereka kalau ini rumah kita." Aris hanya menunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Ketakutannya mengonfirmasi segalanya bagi para tamu. Santi mengeluarkan tabletnya dan memutar sebuah rekaman video singkat. Di layar yang cukup besar itu, terlihat jelas rekaman CCTV saat Tiara menggeledah ruang kerja Santi dan mengambil kartu kredit tersebut sambil tertawa-tawa dengan Ibu Lastri. "Ini adalah bukti pencurian. Dan mulai pukul 8 malam tadi, kartu itu resmi saya blokir secara permanen," kata Santi dingin. Ia kemudian menoleh pada manajer catering. "Pak, silakan hentikan semua layanan. Makanan yang belum dimakan silakan dibawa kembali. Dan untuk peralatan yang basah karena ulah mereka, silakan kirimkan tagihan kerusakannya kepada saya, tapi atas nama mereka berdua sebagai penanggung jawab pidana." "Santi, kamu keterlaluan. Kami ini keluargamu," pekik Ibu Lastri, mencoba mendekat untuk menjambak Santi. Namun, sebelum tangannya sampai, Pak Baskoro dan tim keamanannya sudah berdiri menghalangi. "Keluarga tidak mencuri, Bu. Keluarga tidak mengusir pemilik rumah ke teras dan membuang kopernya seperti sampah," balas Santi datar. "Keluarga juga tidak merobek gaun pengantin almarhumah ibu saya hanya untuk dijadikan alas meja." Sarah, yang sedari tadi menonton dengan senyum sinis, akhirnya angkat bicara. "Wah, Tiara, jadi selama ini kamu cuma acting, jadi orang kaya ya? Padahal tadi aku hampir percaya waktu kamu bilang tas Hermes itu hasil proyekmu. Ternyata hasil, gesek, kartu orang lain." Teman-teman Tiara yang lain mulai menjauh, seolah Tiara adalah pengidap penyakit menular. Bisikan-bisikan pedas mulai terdengar. "Duh, malu-maluin banget. Ternyata parasit ya. Pantesan tadi AC-nya mati. Pemilik aslinya murka." "Cukup." Tiara melempar mesin edisi itu ke lantai hingga pecah. "Aku benci kalian semua. Terutama kamu, Santi. Kamu sengaja melakukan ini untuk mempermalukan aku di depan teman-temanku. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri sejak kamu memutuskan untuk memakai barang yang bukan milikmu." "Tiara," jawab Santi. Santi kemudian mengeluarkan sebuah map kuning dari tasnya. "Dan untukmu, Aris, ini adalah surat cerai. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang membiarkan istrinya diinjak-injak oleh keluarganya sendiri demi baktinya yang buta." Aris mendongak, matanya berkaca-kaca. "San, jangan sekarang, kita bicarakan ini baik-baik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Malam ini, pesta berakhir. Dan malam ini juga, kalian bertiga, keluar dari rumah saya." Santi menunjuk ke arah pintu gerbang yang kini terbuka lebar. Di luar, sebuah truk pengangkut barang dan 2 mobil polisi dengan lampu sirine yang menyala biru sudah menunggu. "Pilihannya 2, lanjut Santi. Keluar sekarang dengan damai, atau kalian keluar dengan borgol atas tuduhan pencurian dan penggelapan aset." Ibu Lastri terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Bukan karena menyesal, tapi karena malu luar biasa di hadapan para tamu yang kini terang-terangan menertawakannya. Tiara hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menyembunyikan tangis malunya yang pecah di tengah reruntuhan pesta mewahnya. Panggung yang mereka bangun dengan kebohongan, kini benar-benar runtuh menimpa mereka sendiri. Suasana di ruang tengah rumah Santi sudah tidak lagi menyerupai sebuah pesta, melainkan sebuah persidangan terbuka yang kejam. Lampu ornamen yang tadinya berpendar hangat kini terasa seperti lampu interogasi bagi Tiara dan Ibu Lastri.
Keheningan yang menyelimuti ruangan itu hanya dipecah oleh isak tangis histeris Tiara yang terdengar sangat kontras dengan kemewahan gaun merahnya. "Santi, tolong jangan di depan orang-orang, Nak." Mohon Ibu Lastri dengan suara serak, mencoba merangkak mendekati kaki Santi. Kebaya payetnya yang mahal kini tampak berantakan, mencerminkan harga dirinya yang jatuh ke titik nadir. "Ibu hilaf, Ibu cuma mau menyenangkan Tiara sebentar. Jangan panggil polisi, malu dilihat tetangga." Santi mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan mertuanya. "Malu, Bu? Di mana rasa malu Ibu saat membuang koper saya ke teras? Di mana rasa malu Ibu saat membiarkan Tiara menyebut saya sebagai asisten rumah tangga di hadapan tamu-tamu ini?" Santi menoleh ke arah para tamu yang masih terpaku di tempat mereka. "Silakan, semuanya. Pesta sudah selesai. Tapi jika kalian ingin membawa pulang souvenir, bawalah pelajaran berharga malam ini. Jangan pernah memamerkan apa yang bukan milikmu." Satu persatu tamu mulai bergerak menuju pintu keluar. Sarah, yang paling vokal, berhenti tepat di depan Tiara yang sedang bersimpuh. "Lain kali kalau mau pamer, pastikan kartunya atas nama sendiri ya, Tiara. Sayang banget gaunnya bagus, tapi dipakai buat menangis di lantai rumah orang. Memalukan." Cemoohan itu seperti belati yang menghunjam jantung Tiara. Ia melihat teman-temannya, orang-orang yang tadi ia suguhi makanan mahal, kini menatapnya dengan jijik dan tawa mengejek. Mereka keluar sambil membicarakan skandal ini, siap menyebarkannya ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial. Di gerbang, dua orang petugas polisi masuk didampingi oleh pengacara Santi, Pak Haris. "Selamat malam. Kami menerima laporan mengenai dugaan penggunaan kartu kredit tanpa izin dan penggelapan aset," ujar salah satu petugas dengan tegas. Aris yang sedari tadi hanya terpaku seperti patung, akhirnya bersuara. "Pak, ini hanya masalah keluarga. Istri saya hanya sedang emosi. Tolong jangan bawa polisi ke sini." Pak Haris, pengacara Santi, melangkah maju. "Saudara Aris, klien kami telah memberikan bukti rekaman dan laporan transaksi yang sah. Total kerugian mencapai lebih dari 200 juta rupiah dalam 2 minggu. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Ini adalah tindak pidana. Aris, lakukan sesuatu," teriak Ibu Lastri sambil memukul-mukul lantai. "Kamu suaminya. Larang dia." Aris menatap Santi dengan tatapan memohon, namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata sedingin es. "San, aku mohon kalau mereka dipenjara, bagaimana nasibku? Bagaimana nama baikku di kantor?" Santi tersenyum miring. "Nama baikmu sudah hancur sejak kamu memilih menjadi pengecut, Aris. Kamu lebih takut pada kemarahan ibumu daripada kehancuran rumah tanggamu sendiri. Sekarang, biarkan hukum yang bekerja." Sesuai instruksi Santi, Pak Baskoro dan timnya mulai bergerak. Bukan untuk melakukan kekerasan, melainkan untuk melakukan inventarisasi. Mereka mulai mengambil kembali barang-barang bermerek yang baru saja dibeli Tiara, tas-tas, perhiasan, hingga sepatu yang masih tergeletak di kamar utama. "Jangan, itu punya aku. Aku sudah membelinya." Tiara mencoba mempertahankan tas Louis Vuitton yang ditarik oleh asisten Pak Baskoro. "Kamu tidak membelinya, Tiara. Kamu mencurinya?" tukas Santi tajam. "Rian, pastikan semua barang itu didata untuk dikembalikan ke toko atau dijual sebagai ganti rugi tagihan." Puncak penghinaan terjadi ketika polisi meminta mereka bertiga untuk segera meninggalkan lokasi. Karena semua rekening Aris juga telah dibekukan sementara oleh Santi, karena merupakan rekening bersama yang dananya 90% berasal dari gaji Santi, mereka benar-benar tidak punya apa-apa. "Silakan keluar. Sekarang, perintah polisi." Ibu Lastri, Tiara, dan Aris digiring keluar melewati lorong yang tadi penuh dengan tamu. Para tetangga yang mendengar keributan sudah berkumpul di depan gerbang, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Tiara menutupi wajahnya dengan sisa kain gaunnya,
menangis terseduh-seduh karena malu luar biasa dilihat oleh warga komplek. Ibu Lastri mencoba berteriak bahwa Santi adalah menantu durhaka. Namun suaranya tenggelam oleh sorakan warga yang selama ini memang risih melihat kesombongan keluarga itu selama seminggu terakhir. Di teras rumah yang kini berantakan dengan sisa air sprinkler dan makanan yang mendingin, Santi berdiri tegak. Ia melihat truk angkut membawa pergi koper-koper milik mertua dan iparnya. Santi mematikan seluruh lampu pesta dengan satu sentuhan di ponselnya. Rumah itu kembali gelap, hanya menyisakan cahaya rembulan. Pesta telah usai, bisik Santi pada dirinya sendiri. Namun, ia tahu ini bukan akhir. Masih ada satu bab lagi untuk benar-benar menutup buku masa lalunya dan memulai hidup baru yang lebih bersih dari parasit. Malam itu, rumah yang tadinya bising oleh musik orkes dan tawa palsu mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Hanya ada suara sisa tetesan air dari daun-daun yang basah dan deru mesin mobil polisi yang menjauh. Santi berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan. Karpet mahalnya basah, sisa makanan lobster berserakan, dan aroma parfum mahal bercampur dengan bau pengap ruangan. Ia menarik napas panjang. Udara yang ia hirup terasa lebih ringan, seolah beban bertonton yang menghimpit dadanya selama bertahun-tahun telah luruh bersama perginya keluarga Aris. Nasib sang benalu. 1 bulan kemudian, Ibu Lastri dan Tiara kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Rumah asli mereka yang katanya sedang direnovasi, ternyata hanyalah kebohongan besar. Rumah itu sebenarnya telah disita bank karena utang pribadi Tiara dan gaya hidup mewah Ibu Lastri yang di luar kemampuan. Tiara tidak lagi aktif di media sosial. Akunnya dipenuhi komentar hujatan setelah video pengusiran Sultan palsu menjadi viral. Tanpa kartu kredit Santi, ia tidak bisa lagi membeli kopi seharga 100.000 atau tas bermerek. Ia kini harus bekerja sebagai pelayan toko pakaian, pekerjaan yang dulu sering ia hina. Setiap kali melihat pelanggan yang datang dengan gaya angkuh, ia teringat pada dirinya sendiri dan menangis di gudang belakang karena malu. Aris? Ia kehilangan posisinya di kantor. Skandal korupsi waktu dan penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pesta adiknya tercium oleh manajemen setelah Santi memberikan laporan bukti keuangan. Kini, Aris harus bolak-balik ke pengadilan agama untuk mengurus perceraian yang tidak bisa ia hindari. Ia mencoba menelepon Santi ratusan kali, namun nomornya telah diblokir selamanya. Suatu sore, Aris datang ke kantor Santi, menunggu di parkiran dengan wajah kusam dan pakaian yang tidak lagi rapi. "San, tolong. Ibu sakit-sakitan sejak kita pindah. Tiara depresi. Kami tidak punya uang untuk bayar kontrakan bulan depan. Kamu kan punya segalanya, tolong bantu sedikit saja demi masa lalu kita." Rintih Aris saat melihat Santi berjalan menuju mobilnya. Santi berhenti, menatap pria itu tanpa benci, namun juga tanpa rasa kasihan. "Masa lalu kita sudah mati di saat kamu membiarkan ibumu merobek gaun ibuku. Aris, kamu bilang aku punya segalanya? Kamu benar. Dan salah satu yang aku punya sekarang adalah ketenangan tanpa kalian. Jangan datang lagi, atau perintah pembatasan dari polisi akan berlaku." Santi masuk ke mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Aris yang terduduk lemas di aspal parkiran. Kebangkitan sang pemilik sah. Santi tidak membiarkan rumahnya tetap dalam keadaan rusak. Ia merenovasi total rumah itu, membuang semua barang yang pernah disentuh oleh mertua dan iparnya. Ia mendonasikan sisa baju-baju mewah yang disita dari Tiara ke panti asuhan, mengubah energi negatif menjadi amal. Kamar kerja yang dulunya dikuasai Tiara kini menjadi ruang meditasi dan perpustakaan yang indah. Gaun pengantin ibunya yang robek tidak ia buang. Ia membawanya ke pengrajin tekstil terbaik yang mampu menyatukan kembali sobekan itu dengan sulaman emas yang baru. Soberkan itu kini menjadi bagian dari sejarah kekuatannya. Malam ini, Santi mengadakan makan malam kecil. Bukan pesta mewah dengan ratusan tamu, melainkan hanya bersama beberapa sahabat sejati dan orang tuanya. Tidak ada kamera yang haus validasi, tidak ada pamer kemewahan.
Hanya ada aroma masakan rumahan yang hangat dan tawa yang tulus. Saat melihat bintang-bintang dari balkon kamar utamanya, kamar yang kini benar-benar menjadi miliknya lagi, Santi tersenyum. Ia sadar bahwa harga diri tidak ditentukan dari seberapa limit kartu kreditmu, atau seberapa megah pestamu di depan orang lain. Harga diri adalah keberanian untuk berkata, cukup, ketika kebaikanmu disalahgunakan, dan kekuatan untuk berdiri tegak saat orang lain mencoba meruntuhkan rumahmu, baik rumah secara fisik, maupun rumah di dalam hatimu. Pesta tiara mungkin memalukan, tapi bagi Santi, itu adalah pesta perayaan kebebasannya. Dan kali ini, ia adalah pemenang yang sesungguhnya. Tamat.